Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya Alan Yulianto akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas lanjutan, yaitu terkait dengan soal atau instrumen tipe objektif. Sebelumnya, saya sudah melakukan tutorial pada video saya sebelumnya terkait instrumen yang tipe subjektif seperti itu. Nah, teman-teman dapat melihat perbedaannya pada video saya sebelumnya karena terkait subjektif ini terkait dengan instrumen tipe angket, kemudian observasi dan tes uraian. Nah, sedangkan objektif ini adalah tipe instrumen seperti pilihan ganda seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu fleksibilitas, berikut akan saya uraikan secara singkat. Sebelumnya pada video yang sudah saya buat sebelumnya, di sana sudah sangat jelas. Nah, teman-teman dapat melihatnya kembali. Nah, di sini saya akan uraikan secara singkat saja. Oke, di sini terkait tutorial uji instrumen validitas dan reliabilitas pada tipe soal atau instrumen objektif dengan SPSS dan Excel. Nah, validitas di sini maksudnya yaitu yang dapat teman-teman lihat adalah instrumen itu benar, tepat, dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Contoh, dalam kehidupan nyata kita mengukur panjang tiang bendera, misalnya kita pasang menggunakan meteran atau penggaris, tapi mungkin lebih tepatnya menggunakan penggaris ya. Nah, kita tidak mungkin menggunakan timbangan dalam mengukur panjang eh, apa namanya tiang bendera ini seperti itu karena hal itu tentunya tidak akan valid, tidak akan benar. Itu adalah contoh dari maksud validitas suatu instrumen. Jadi maksudnya adalah instrumen ini benar-benar dapat mengukur sesuatu yang tidak diukur. Contoh lagi, apabila kita ingin mengukur sesuatu yang berwarna merah, maka hasil yang akan diukur pun akan menghasilkan warna merah. Tidak mungkin akan menghasilkan warna hijau atau putih seperti itu. Contoh pada tiang bendera ini berarti eh, karena satuan meteran atau meteran ini adalah meter, maka panjang dari tiang ini akan menghasilkan satuan meter. Tidak mungkin akan menghasilkan kilogram ataupun gram, liter dan sebagainya. Jadi untuk instrumen yang valid itu maksudnya adalah ketepatan atau kebenaran suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Nah, di sini ada dua jenis validitas logis dan empiris untuk jenis validitas ini. Maksud dari validitas logis ini adalah instrumen kita memenuhi persyaratan satu teori atau ketentuan berdasarkan pertimbangan para ahli, yaitu yang sering kita sebut judgment expert. Nah, kita dapat menggunakan validitas logis ini melalui kita mengajukan instrumen kita pada para ahli seperti dosen ataupun pakar-pakar. Misalnya dalam sekolah kita bisa menggunakan guru, dosen, widya suara dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jenis validitas logis ini kita bagi tiga, yaitu validitas isi, muka, dan konstruksi. Nah, validitas isi ini terkait kesesuaian instrumen ini dengan konten-konten yang hendak diteliti. Contoh, misal kita akan mengukur pada materi pelajaran matematika, kemudian maka kita harus sesuai dengan pembelajaran matematika, soal-soal matematika. Kemudian akan mengukur terkait hasil belajar siswa, artinya itu ada tes-tes soal-soal matematika, misalnya tentang berpikir kreatif, artinya harus sesuai dengan indikator-indikator berpikir kreatif. Kemudian validitas muka terkait kesesuaian susunan kata yang digunakan dalam instrumen, tidak misalnya dalam bahasanya harus baku ataupun formal informal, karena kita harus sesuai dengan responden yang akan kita mintai keterangan untuk mengisi instrumen atau yang akan kita ukur. Contoh, kita akan mengukur berpikir kreatif pada siswa SD, otomatis kalimat-kalimat yang akan kita susun harus sesuai dengan kalimat yang mudah dipahami oleh
siswa sekolah dasar. Contohnya dengan menggunakan kata LKS. LKS ini siswa mungkin kadang akan sulit memahaminya seperti itu. Kita dapat mengganti dengan lembar latihan atau seperti itu. Nah, kemudian validitas konstruksi di sini berhubungan dengan instrumen ini tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Contoh misalnya tulisan guru sulit dibaca. Nah, itu adalah contoh kalimat yang kurang tepat untuk digunakan dalam penyusunan instrumen seperti itu. Contoh dalam angket seperti itu, ataupun bahasa-bahasa dalam soal-soal tes pilihan ganda pun sebaiknya harus diperhatikan, tidak menyinggung beberapa pihak seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis berikutnya, validitas empiris atau uji coba di sini terkait kita menguji cobakan instrumen yang sudah kita judgment expert ini kepada sampel yang akan kita ujikan. Perlu dipahami di sini yang kita ujikan adalah bukan subjek pada tingkatan yang akan kita teliti. Kita harus mengujikan di atas satu tingkat minimal seperti itu. Instrumen ini kita ujikan. Contoh misal saya akan meneliti kelas 5, artinya saya harus mengujinya pada kelas 6 atau kelas 7 SMP seperti itu. Nah, kemudian saya ada kriteria validnya, yaitu dapat teman-teman pahami di sini. Nah, selanjutnya terkait reliabilitas, di sini maksudnya adalah keajegan, kekonsistenan, kestabilan instrumen bila digunakan untuk mengukur subjek yang sama, tipenya sama subjeknya, namun dalam waktu dan tempat berbeda. Contoh kita akan misalnya kita mengukur tiang listrik, kita menggunakan meteran, kita hitung pada hari Selasa, misalnya. Di hari Rabu, Kamis, Jumat tahun depan jumlahnya pun akan tetap sama ukurannya. Misal pada hari Senin adalah 1 meter, maka tahun berikutnya pun tetap akan 1 meter dengan instrumen yang sama, dengan meteran. Tidak mungkin jumlahnya nanti akan memanjang, akan mengecil seperti itu. Lain halnya bila kita mengukur jengkal tangan kita misalnya. Jengkal tiap orang mungkin berbeda, jengkal bayi, jengkal manusia dewasa, itu sangat berbeda. Maka jengkal tangan ini adalah contoh instrumen yang tidak valid. Contoh lainnya kita menggunakan karet. Nah, contohnya seperti itu. Nah, derajat reliabilitas ini adalah tinggi rendahnya derajat reliabilitas suatu instrumen ditentukan oleh nilai koefisien korelasi antara butir soal dengan item instrumen yang dilambangkan dengan R. Nah, di sini instrumen jenis definisi reliabilitas ini juga merupakan lanjutan dari uji validitas, yaitu hanya item-item yang valid saja yang dilakukan pengujian reliabilitas. Karena instrumen yang valid biasanya sudah dapat dipastikan dia akan reliable dan sebaliknya. Namun apabila instrumen ini reliable, dia belum tentu valid. Nah, jenis reliabilitas yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah subjektif, yaitu non-test dengan Cronbridge Alpha, yaitu KR11. Contohnya angket, obat observasi dan tes. Di sini saya akan melanjutkan uji dengan tipe objektif, yaitu dengan tes Kuder and Rickardson KN20, yaitu menggunakan tes pilihan ganda. Nah, di sini ada beberapa formula yang teman-teman harus pahami dalam penggunaan di Excel nanti, yaitu yang pertama KR20. KR20 yaitu dengan ini adalah butir soal, ya, butir soal, kemudian ST kuadrat ini adalah variansi, kuadrat variansi. Ya, di sini sudah ada keterangannya, variansi skor total. Kemudian di sini P1 dan Q1 itu adalah proporsi baiknya subjek yang menjawab benar dan salah. P ini benar, Q ini salah. Nah, kemudian untuk mencari variansi skor total, kita dapat menggunakan formula ini, yaitu kuadrat skor total dibagi banyak responden. Ya, ada perbedaan di sini. Untuk variansi menggunakan banyak responden, untuk KR20 kita menggunakan baiknya butir soal.
Nah, di sini akan kita nanti formulasikan. Di sini adalah jumlah kuadrat skor total. Nanti akan kita kurangi dengan jumlah skor total yang akan kita kuadratkan dibagi banyak siswa atau banyak responden. Nah, ini adalah interpretasi uji validitas interoperabilitas. Nah, apabila dia di bawah 20, maka dia sangat tidak konsisten. Namun apabila dia di atas 80 sampai 1, maka dia sangat stabil dan sebagainya. Oke. Selanjutnya nanti di sini kita akan menggunakan membandingkan tabel koefisien korelasi dengan R hitung dan R tabelnya. Nah, kemudian saya akan mengujikan hasil belajar siswa pilihan ganda di sini yang sudah saya susun. Nah, di sini penskorannya yaitu menggunakan angka 101010 karena dalam pilihan ganda apabila betul itu maknanya adalah 1 dan bila salah adalah 0 dan sebaliknya seperti itu ya. Lain halnya bila kita menggunakan angket, kemudian esai atau uraian, kemudian observasi, itu ada skala Likert, skala intervalnya 1 sampai 4. Nah, di situ perbedaannya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menguji validitas terlebih dahulu terkait instrumen-instrumen ini. Ini sudah saya susun, nanti saya akan gunakan ini. Nah, di sini saya harus mencari skor total dari masing-masing butir. Nah, di sini saya akan gunakan formula sum yang sudah teman-teman semua pahami. Di sini tinggal kita tarik saja. Ya, kemudian kita tarik ke bawah kalau sudah semua. Oke. Sekarang kita tinggal ke SPSS-nya. Oke. Di sini saya isikan item 1, item 2, item 3, item 4, tadi saya sampai 10, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9 sampai item 10, kemudian diakhiri dengan total. Oke, jangan lupa di sini desimal kita isikan 0. Oke. Nah, measure-nya di sini kita isikan scale semua karena ini adalah skala 1 sampai 0. 0 sampai 1. Angka ya. Oke, sekarang kita ke data view. Nah, di sini selanjutnya kita kembali ke Excel tadi, kita tinggal copy pastekan saja terkait skornya 1 sampai 10. Oke. Kemudian kita copy pastekan terkait ininya, totalnya. Nah, untuk melakukan pengujian validitas, kita dapat gunakan analyze, correlate, buffer rate. Oke, kita pindahkan semua item ini dan skornya ke variables. Kita cek apakah sudah sesuai. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil validitasnya
Nah, mengapa kita perlu mengujikan validitas terlebih dahulu? Karena nanti kita hanya akan mengujikan instrumen yang valid untuk kita uji reliabilitasnya. Nah, di sini kita lihat pada item 1 terhadap skor total R-nya yaitu 0,66464. Artinya ini ada korelasinya, dia valid seperti itu dengan signifikansinya 0,01. Begitu juga pada skor-skor lain ya. Di sini pada rentang sedang hingga sangat tinggi, yaitu seperti pada ini item 5 sangat tinggi, item 9 sangat tinggi, kemudian pada item 2 dan item 3 dia sedang, seperti itu. Nah, kita tinggal menginputnya saja pada tabel dan kita deskripsikan seperti yang sudah saya contohkan di sini. Ya. Nah, ini. Nah, R tabel ini dari mana? Seperti itu karena yang sudah saya uraikan sebelumnya, kita dapat menentukan dia valid dan valid atau tidak itu dari signifikansinya, probability value, dan membandingkan R tabel dan R hitung. Nah, untuk menentukan R tabel ini dari mana saya mendapat 0,443? Oke, dari sini, yaitu kita gunakan tabel koefisien korelasi. Di sini saya zoom terlebih dahulu. Nah, N ini adalah banyaknya responden, yaitu 20. DF ini N dikurangin 2, yaitu 20, jadi 18 ya. Oke, 18 dengan 0,05 tabelnya. Nah, berarti seharusnya tabelnya adalah 0,44. Bentar, saya zoom. 0,44 ya di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita ganti 0,44. Nah, teman-teman Bapak bandingkan bahwa R hitung, R count ini lebih besar dari R tabel. Nah, apabila R count ini positif dan dia lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Nah, apabila probability value-nya di sini lebih besar dari 0,0, lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat anggap dia valid. Nah, dengan demikian terlihat semua item di sini valid ya dengan kriterianya masing-masing. Ada yang butir 1 tinggi, kedua sedang, kemudian ada butir 5 dia sangat tinggi dan sebagainya. Deskripsinya di sini saya jelaskan. Tabel tersebut menginformasikan ke 10 item yang diujikan valid dengan kriteria sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan p-value lebih kecil dari 0,25 sama dengan alpha pada semua item. Maka semua item layak digunakan untuk penelitian selanjutnya untuk mengukur tes hasil belajar siswa. Namun ini baru instrumen ini tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar. Namun apakah ini instrumen ini konsisten, dia stabil untuk mengukur di waktu dan tempat berbeda, maka kita lanjutkan dengan perhitungan reliabilitas. Nah, untuk pengukuran reliabilitas di sini kita gunakan mana ini? Kita gunakan KR20, yaitu dengan rumus yang sudah saya tandai di sini ya. Nah, di sini yang pertama harus kita cari selanjutnya yaitu kita mencari XT kuadrat, atau itu adalah total kuadrat ya. Total yang sudah kita totalkan tadi tiap butir item kita kuadratkan. Nah, di sini kita bisa gunakan saja M4 kita pangkatkan 2. Ya. Oke.
Oke, sini sudah ketemu semuanya. Nah, kemudian di sini kita totalkan. Total kita bisa menggunakan sum. Kita tarik. Enter. Ini pun sama. Ya. Nah, seperti itu. Kita cek kembali, jangan sampai ada yang keliru ya. Di sini. Oke, sudah betul. Nah, di sini kemudian kita mencari X ini dulu, apa namanya? Variansi skor total. Nah, variansi skor total kita dapat gunakan rumus ini ya yang kecil ini. Kemudian selanjutnya kita namun sebelumnya untuk mencari X apa namanya kuadrat skor total ini kita harus menggunakan rumus yang ini dulu ya. Oke, sekarang kita sesuaikan. Nah, xt kuadrat ya jumlah dari total kuadrat di sini kita berarti memasukkan N24 ya. Kita kurangi. Oke, bentar. N24 kita kurangi ini ya. Xt yang dikuadratkan, artinya ini ya. M24. Nah, kita lihat di sini harus dikuadratkan, artinya ini kita kuadratkan. Oke, selanjutnya dibagi N. N ini yang tadi saya jelaskan adalah banyaknya responden, artinya kita bagi 20. Oke, selanjutnya ini baru yang atas ya, xt kuadrat atau kuadrat skor total. Nah, untuk variansinya di sini harus kita tambahkan N. N itu juga adalah banyaknya responden, artinya kita bagi 20. Nah, oke. Di sini kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, ini. Nah, seperti itu ya. Teman-teman harus teliti kembali dalam memasukkan formula ya, jangan sampai ada kurang tanda kurung, kurang tanda petik ataupun tanda-tanda lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita harus mencari proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar. Kita lihat di sini yang menjawab benar ada pada butir satu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya 11 di sini saya masukkan sama dengan 11 dibagi keseluruhan ada 20 responden. Oke, 20. Nah, 0,55. Nah, Q1 ini adalah jadi kita sekalian seperti nanti tinggal kita tarik saja biar cepat. Di sini berarti sama dengan untuk memudahkannya kita menginput 1 dikurangi B24. B24 adalah tadi P1 itu ya. B24. Nah, ini sudah ketemu. Nah, P1 Q1 itu adalah P1 dikali Q1. Artinya sama dengan B24 kita kalikan dengan B25. Nah, ini kita tarik saja. Masih 0 tidak apa-apa. Nanti setelah P1 kita terisi, semuanya akan terisi.
Nah, sekarang kita lanjut ke butir kedua, yaitu kita cek berapa yang betul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 dibagi 20, yaitu 0,5. Kemudian X3 ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 dibagi 20. Jangan lupakan sama dengan ya. Yang 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. 12 dibagi 20. Kemudian sama dengan lagi butir kelima itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 25. 11 bagi 20 ya. Oke. Kemudian yang 6 ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dibagi 20. Oke, yang 7 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dibagi 20. Kemudian X8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 20. Kemudian 9, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 20. Jangan lupakan sama dengan yang 10 terakhir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dibagi 20. Q1 sudah otomatis, P1 Q1 sudah otomatis. Sekarang ini P kita jumlahkan. Ya, jumlah dari P1 kali Q1 kita gunakan sum. Ini untuk mencari ini ya, sigma P1 Q1. Oke. Kita input ini. Kita beri tanda titik 2 sampai pada K berapa ini? K26. K26. Oke, nah betul ya. K26 dari B26. Oke. Selanjutnya, di sini kita bisa mencari koefisien korelasi untuk reliabilitasnya ya dengan rumus ini. Ingat, ini adalah banyaknya butir soal. Artinya di sini sama dengan baiknya butir soal tadi 10 kita bagi 10 dikurangin 1. Oke, kemudian jangan lupakan tanda kurung. Kita kalikan ya. Titik inilah dikali. Oke. Tes T kuadrat ya, variansi kita input N25. Kemudian dikurangi total dari P1 Q1 semuanya ya. Berarti ini adalah B27. Oke, kemudian kita bagi dengan variansi. Oke, kita bagi dengan variansinya tadi adalah N25. Ya. Nah, di sini sudah muncul.
Untuk koefisien reliabilitasnya adalah 0,87. Nah, di sini menurut koefisien interpretasi menurut Guilford dianggap sangat tinggi dan apabila melebihi 0,6 itu artinya instrumen ini dapat digunakan atau dianggap stabil, bahkan sangat stabil seperti itu. Nah, kita tinggal input saja skor ini ya pada uraian deskripsi yang akan kita susun nanti. Nah, seperti ini ya, koefisien korelasi KR20 0,87, number of itemnya 10. Nah, di sini hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan nilai koefisien korelasi KR20 sebenarnya 0,87 dan ini lebih dari 0,6. Nah, dan hasil meninjau kriteria reliabilitas menurut Guilford, nilai tersebut memiliki reliabilitas yang sangat stabil atau sangat tetap. Sehingga ke-10 item nilai baik untuk mengukur pada subjek yang sama namun pada waktu dan tempat berbeda untuk soal pilihan ganda ini seperti itu. Nah, berikut uraian yang sudah saya jelaskan terkait bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk soal pilihan ganda. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Teman-teman dapat menindaklanjuti terkait apa yang sudah saya uraikan sebelumnya pada buku ini apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.